Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Aswa dengan nomor induk mahasiswa 103012400035 dari kelas IF 4808. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas CLO 4 dari mata kuliah kalkulus lanjut. Berikut adalah pembahasannya. Baiklah, kita akan bahas mulai dari nomor 1. Pada soal nomor 1 diberikan fungsi skalar fxy sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat dan titik b sama dengan 1,2. Pada soal 1 bagian A kita diminta untuk menghitung vektor gradien nabla fxy dari fungsi f. Nah, untuk mencari vektor gradien itu dapat dicari dengan menggunakan turunan parsial terhadap masing-masing variabel yang dapat dituliskan seperti ini. Nabla f x, y sama dengan, ini bacanya adalah turunan parsial f terhadap x, turunan parsial f terhadap y. Nah, jadi untuk mencari vektor gradien kita bisa menggunakan turunan parsial terhadap masing-masing variabel. Nah, kita cari satu persatu saja. Turunan parsial f terhadap x. Nah, berarti kan turunan terhadap x ya. Nah, di sini seperti yang sudah pernah diajarkan di kelas, bahwa kita lihat kalau misalkan dia terhadap x, maka y-nya yang akan konstan. Jadi di sini yang akan mengalami perubahan adalah yang x kuadrat menjadi 2x, sebab y-nya itu sama dengan konstan. Baik. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi untuk mencari turunan parsial f terhadap y. Caranya sama. X kuadrat min 3y kuadrat. Kalau misalkan turunannya terhadap y, maka x-nya yang akan konstan. Sehingga di sini yang akan mengalami perubahan adalah si y, menjadi 2 dikalikan negatif 3 itu akan menjadi negatif 6y, sebab x-nya itu konstan. Ini adalah cara cepat untuk mencari turunan parsial. Sehingga saya tulis sedikit di bagian bawah. Maka vektor gradien bisa dituliskan nabla fxy sama dengan, tadi untuk turunan parsial terhadap x-nya itu adalah 2x, dan untuk turunan parsial terhadap y-nya adalah negatif 6y. Sehingga inilah vektor gradien, jawaban dari nomor 1A. Kita lanjut untuk membahas soal 1B, di mana pada soal 1B kita diminta untuk menentukan nilai gradien nabla f di titik P. Seperti yang sudah kita tahu dari soal, titik P itu nilainya adalah 1,2. Nah, kemudian untuk mencari nilai gradien itu bisa dilakukan dengan cara mensubstitusikan titik x dan y yang ada di titik P ke dalam gradien yang sudah didapat pada soal A. Jadi kan di soal A kita sudah mendapatkan vektor gradiennya. Nah, itu tinggal disubstitusikan saja titik P-nya ke dalam vektor gradiennya. Jadi untuk tadi vektor gradiennya yang kita sudah dapat adalah 2x, min 6y. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan saja titik P-nya. Tadi titik P-nya adalah 1,2 ya. 1,2
Nah, berarti X akan kita gantikan dengan 1, kemudian Y akan kita gantikan dengan 2. Sehingga nantinya akan mendapatkan nilai gradiennya adalah 2 dikalikan 1, 2. Negatif 6 dikalikan 2 adalah negatif 12. Sehingga kita mendapatkan nilai gradiennya adalah 2, negatif 12. Kita lanjut pada soal 1C. Kita diminta untuk menghitung turunan berarah DUFP dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A, yaitu 3,4. Nah, pertama untuk langkah penyelesaiannya di sini kita bisa bagi jadi 2 langkah. Yang pertama, kita ubah dulu vektor A menjadi vektor satuan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mencari terlebih dahulu panjang vektornya atau normnya. Norm dari A itu bisa kita cari dengan mengkuadratkan titik X dan Y-nya, kemudian dijumlahkan baru diakarkan. Dalam hal ini berarti titik A 3,4, 3 kuadrat ditambahkan 4 kuadrat, kemudian diakarkan. Sama dengan 3 kuadrat 9 ditambahkan 4 kuadrat itu adalah 16, dijumlahkan hasilnya adalah 25, berarti akar 25 itu adalah 5. Ini adalah norm vektor A. Tulis aja di sini, yaitu adalah norm vektor A. Nah, kemudian kita ubah ke vektor satuan, ya, sini aja tulis, ubah ke vektor satuan itu dengan cara seperti ini. U itu sama dengan 1 per norm A dikalikan A. Nah, ini tuh adalah rumus normalisasi vektor. Jadi ini adalah rumus yang kita akan gunakan untuk mengubah vektor A menjadi vektor satuan. Saya izin turunkan sedikit. Di sini berarti U tadi panjang normnya itu adalah 5, berarti menjadi 1 per 5. Kemudian A-nya itu sendiri adalah 3,4. Kalau misalkan kita kalikan, maka akan menghasilkan titik 3 per 5, 4 per 5. Ini untuk U-nya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Untuk langkah selanjutnya itu adalah gunakan rumus turunan berarah. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu adalah DUFP itu sama dengan nilai gradiennya kita kalikan dengan U. Nah, kan tadi titik P-nya itu adalah 1,2 ya. Berarti DUF 1,2 itu sama dengan tadi nilai gradiennya adalah 2, min 12, hasil jawaban dari soal 1B. Nah, untuk U-nya tadi yaitu adalah 3 per 5, 4 per 5. Nah, saya izin naikkan lagi. Nah, baik. Selanjutnya kita kalikan menjadi 2, itu kita kalikan dengan 3 per 5. Kemudian dijumlahkan dengan negatif 12.
kita kalikan dengan 4/5. Nah, selanjutnya 3 dikalikan 2, 6/5. Ditambahkan negatif 12 dikalikan 4, berarti jadi negatif 48/5 ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti kan ini menjadi, saya naikkan kembali seperti ini. Nah, berarti kan jadinya adalah 6/5 dikurangkan dengan 48/5. Hasilnya itu adalah negatif 42 ya, negatif 42/5. Ini adalah turunan berarah DUFP, tadi P-nya adalah 1,2 dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A, yaitu adalah 3,4. Jadi inilah hasil untuk soal nomor 1C. Kita lanjut pada soal nomor 1D. Pada arah manakah turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum, dan kemudian berapakah nilai maksimumnya? Nah, untuk menjawab soal ini itu ada beberapa informasi yang bisa bermanfaat ya. Informasi di sini ya, kita tuliskan informasi tambahan gitu ya, tambahan di sini. Nah, yang pertama yaitu adalah turunan berarah maksimum itu terjadi searah dengan gradien lambda F di sini ya. Nah, kemudian ada informasi satu lagi yaitu adalah nilai maksimum sama dengan panjang atau norm atau norma aja ya, norma gradien. Nah, kemudian kita bisa lanjut untuk menjawab soal 1D. Nah, dari informasi-informasi yang ada, kita jawab satu-satu dulu. Yang pertama yaitu adalah arah maksimum itu berarti sama dengan arah gradien. Nah, tadi kan informasi yang pertama, turunan berarah maksimum terjadi searah dengan gradien nabla F. Nah, berarti arah maksimumnya itu sama dengan arah gradiennya. Nah, sehingga tadi kan kita pada soal 1B itu kita punya nilai gradiennya tadi ya pada titik 1,2 yaitu sebesar 2,-12. Nah, ini sendiri berdasarkan informasi yang tadi, maka arah maksimum itu searah titik 2,-12 mengikuti nilai gradiennya. Nah, alasannya kenapa? Karena turunan berarah mencapai nilai maksimum ketika arahnya searah dengan gradien. Nah, kemudian kita bisa lanjut lagi pada soal pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah berapa sih nilai maksimumnya? Nah, untuk nilai maksimumnya, nilai maksimum
turunan berarah ya. Turunan berarah. Nah, tadi informasi yang kedua, nilai maksimum sama dengan panjang norma gradien. Nah, berarti kita bisa mencari nilai maksimumnya dengan melakukan dengan menghitung panjang normnya, yaitu dari panjang norm dari nilai gradiennya. Sehingga kita peroleh tadi kan titik gradiennya adalah 2,-12 ya, berarti 2 kuadrat kemudian dijumlahkan dengan negatif 12 dikuadratkan lalu diakarkan. Saya izin tarik lagi ke bawah. Nah, begini. 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4. Tambahkan negatif 12 kuadrat itu 144. Diakarkan. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 148. 148 itu tadi saya sudah coba, itu bisa disederhanakan menjadi 2/37. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan. Sedikit bawah. Maka arah maksimum itu searah titik 2,-12. Nah, kemudian untuk nilai maksimumnya, nilai maksimum turunan berarah itu sebesar 2/37. Jadi inilah jawaban dari soal 1D. Kita lanjut untuk membahas soal 1E, di mana pada soal 1E kita diminta untuk menentukan arah vektor unit V, di mana turunan berarahnya dv vp itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita diminta juga untuk jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Nah, di sini untuk soal 1E itu turunan berarah sama dengan 0 saat nilai gradiennya dikalikan V itu sama dengan 0. Ini itu kurang lebih artinya vektor V itu tegak lurus atau bisa dikatakan ortogonal terhadap gradien nilai gradiennya itu adalah nabla Fp. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya pada soal 1B nilai gradiennya itu adalah di titik 1,2 ya. Itu sama dengan 2,-12. Nih, 2,-12. Nah, saya izin turunkan sekali lagi. Nah, dari sini kita bisa mencari nih. Cari vektor V dengan asumsi A, B yang tegak lurus terhadap gradiennya. Nah, di sini seperti yang tadi, caranya itu adalah dengan mengkalikan gradiennya. Di sini tadi gradiennya pada titik 1,2 ya di soal, dikalikan V sama dengan 0. Tadi gradiennya berapa? 2,-12.
Kemudian tadi kita asumsikan V-nya apa? A, B sama dengan 0. Berarti kalau dikalikan menjadi 2A, negatif 12B ya, sama dengan 0. Ini kalau misalnya dipindahkan ruas, itu kita bisa peroleh jadi 6B ya. Kalau misalkan kita pindahkan ruas si negatif 12-nya. Nah, di sini kan V itu adalah vektor satuan ya. Gitu, saya sini turunkan lagi. Nah, maaf. Nah, kurang lebih seperti ini. Maka vektor V itu bisa ditulis seperti ini. V tadi itu kan A, B. A, B. Nah, tadi kita sudah peroleh nilai A-nya itu adalah 6B, berarti jadinya 6B, B. Nah, ini kan kalau misalkan kita keluarkan B-nya itu menjadi B 6,1. Nah, kemudian kita bisa ambil ini, ambil arahnya untuk dibuat ke vektor satuan, karena V tadi itu adalah vektor satuan. Oke, nah tadi cara vektor satuan sama, kita terlebih dahulu mencari normnya. Berarti kan tadi kita akan cari normnya dulu atau panjang vektornya di titik 6,1 ya. Tadi kita ambil yang ini. Maka caranya 6 kuadrat ditambahkan 1 kuadrat, kemudian kita akarkan. 6 kuadrat 36, 1 kuadratnya 1, kita jumlahkan menjadi akar 37. Nah, selanjutnya maka vektor satuannya V-nya tadi panjang vektornya adalah akar 37 ya. Langsung kita tulis akar 37, karena kan 1 per norm dikalikan dengan arahnya. Dalam hal ini adalah 6,1. Nah, sebentar. Di sini negatif dan positif itu karena keduanya itu kan tegak lurus ya. Dalam hal ini di sini itu ada dua kemungkinan ternyata, yaitu adalah 1 per akar 37, dimana titiknya itu bukan hanya 6,1. Oh maaf, saya izin. Oke. Tapi juga ada 6, negatif 1. Nah, kenapa kok bisa ada 6,1 dan negatif 6, negatif 1? Itu karena negatif dan positif ini merujuk pada keduanya itu, kedua arah ini itu tegak lurus terhadap gradien. Hanya saja arahnya itu berlawanan gitu. Jadi makanya ada titik 6,1 yang positif dan ada titik 1 yang negatif. Jadi 6,1 negatif 6, negatif 1. Nah, kalau misalkan mau dibuat bentuknya itu bisa seperti ini, bentuk utuh ininya ya. Titiknya titik arahnya menjadi 6,37, tinggal dikalikan 1 per akar 37. Atau V sama dengan ini kurung ya, negatif 6 akar 37
koma negatif 1 akar 37. Nah ini oke. Nah untuk penjelasannya, jadi di sini itu arah vektor V dengan turunan berarah dv fp itu kan tadi sama dengan 0 ya, tegak lurus terhadap gradien pada titik P. Nah, sehingga tidak mengubah nilai fungsi secara geometris. Arah ini sejajar dengan arah garis kontur, yaitu lintasan dengan nilai fungsi yang tetap. Untuk penjelasan nanti akan saya tulis. Saya lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Baiklah, kita sambung ke pembahasan soal nomor 2. Pada soal nomor 2 itu diberikan fungsi fxy sama dengan x pangkat 3 min 3x tambah y kuadrat. Pada soal 2a kita diminta untuk menghitung turunan parsial pertama fx dan fy. Nah, ini sempat digunakan ya pada soal nomor 1 kalau tidak salah. Sebentar saya cek. Tadi soal nomor 1, ya betul, pada soal 1a itu sempat kita gunakan. Jadi untuk hitung turunan parsial pertamanya hampir sama seperti soal nomor 1a. Jadi di sini fx x, y itu sama dengan turunan parsial x pangkat 3 dikurangkan ya 3x tambahkan y kuadrat. Nah, kalau di sini kan y terhadap x, maka yang konstan adalah titik y. Nah, sehingga di sini yang akan mengalami perubahan itu hanya di x, menjadi 3x pangkatnya berkurang 1 jadi 2. Kemudian min tinggal tersisa 3 ya, karena diturunkan min 3x jadi negatif 3. Sedangkan untuk y-nya kan nilainya konstan, maka dia jadi 0, sehingga tidak perlu ditulis. Ini bisa ditulis ya, y-nya itu konstan. Nah, selanjutnya pada turunan parsial terhadap y, ini turunan parsial terhadap y pada fungsi x pangkat 3 min 3x tambahkan y kuadrat ya, itu berarti x-nya yang konstan, maka seluruh x itu nilainya akan jadi 0 karena dia nilainya konstan. Sedangkan turunan yang bisa berubah itu adalah y kuadratnya, menjadi 2 pangkatnya berkurang 1 jadi tinggal 1, jadi menyisakan 2y. Jadi di sini itu x-nya yang konstan ya, x konstan. Sehingga untuk turunan parsial pertama pada soal 1a terhadap fx terhadap x dan y itu adalah, untuk terhadap x-nya adalah 3x kuadrat min 3 hasilnya, dan untuk terhadap titik y itu menjadi 2y. Kita sambung ke pembahasan soal nomor 2b. Kita diminta untuk menentukan titik-titik stasionernya. Nah, di sini titik-titik stasioner itu adalah titik di mana turunan parsial pertamanya itu sama dengan 0. Ini saya coba kasih pengertian di sini ya sedikit. Jadi titik stasioner itu adalah titik di mana turunan parsial pertama pertamanya itu sama dengan 0. Nah, dalam hal ini
yaitu adalah turunan parsial terhadap X dan terhadap Y. Jadi turunan parsial terhadap X itu harus sama dengan 0 dan turunan parsial terhadap Y itu juga harus sama dengan 0. Nah, di sini kan tadi kita udah dapat ya hasil-hasilnya tadi di sini. Nah, turunan parsial terhadap X tadi itu kan adalah 3x kuadrat min 3 sama dengan 0, dan untuk terhadap Y tadi itu adalah 2y sama dengan 0. Kita selesaikan dulu untuk yang terhadap X dulu. 3 nya bisa kita keluarkan menjadi X, menyisakan X kuadrat dan negatif 1 sama dengan 0. 3 nya kalau misalkan kita pindahkan ruas menjadi bagi 0 dibagi 3 itu hasilnya tetap 0, sehingga menyisakan X kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, min 1 bisa kita pindahkan ruas, X kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian 1 diakarkan itu menjadi plus minus 1. Nah, selanjutnya untuk yang 2y ini cukup mudah ya, karena 2 kalau kita pindahkan ruas dibagi berarti 0 dibagi 2 itu hasilnya adalah 0 ya, tetap ya. Berarti y nya itu akan sama dengan 0. Oke, sini. Nah, saya izin turun sedikit lagi. Nah, sehingga kita bisa ini peroleh, maka titik stasionernya itu adalah, nah di sini karena X-nya itu ada 2, positif dan negatif 1, dan Y-nya tetap 0, maka kita punya 2 titik jadinya, yaitu adalah negatif 1,0 dan positif 1,0. Nah, ini adalah titik-titik stasionernya. Kita lanjut ke pembahasan soal 2C. Di sini kita diminta untuk menghitung turunan parsial kedua, yaitu ada turunan parsial kedua fxx, fyy, dan fxy. Nah, tadi coba saya tulis ulang lagi aja ya. Untuk turunan parsial pertamanya yang terhadap x itu tadi adalah 3x kuadrat min 3. Nah, ini untuk yang masih yang pertama ya. Kemudian untuk turunan y-nya, turunan terhadap y-nya, turunan parsial terhadap y, x, y itu sama dengan tadi 2y. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan nih turunan parsial kedua. Nah, kita mulai dulu dari yang fxx ya. Nah, fxx x, y itu maksudnya apa? Jadi ini tuh maksudnya adalah turunan parsial kedua terhadap x yang dimulai dari titik x lagi. Berarti yang dipakai ini adalah turunan parsial x yang pertama. 3x kuadrat kita turunkan sekali lagi tapi terhadap x, maka otomatis y-nya yang konstan. Nah, karena di sini nggak ada y, berarti cukup x-nya aja yang diturunkan menjadi 6x pangkatnya berkurang 1 jadi 1, berarti tinggal menyisakan 6x. Min 3 nya itu jadi 0 karena dia nggak ada variabelnya. Nah, selanjutnya lagi fyy. Nah, berarti kita akan menurunkan sekali lagi turunan parsial pertama fy terhadap titik y lagi. Nah, di sini itu kan 2y ya, turunan terhadap y, berarti x yang konstan. Di sini kan gak ada x ya, berarti langsung turunkan aja y-nya, berarti menjadi 2 saja. Kita lanjut lagi untuk turunan fxy. Nah, ini maksudnya kita menurunkan turunan parsial lagi yang kedua terhadap turunan parsial pertama x. Berarti yang ini yang kita pakai, 3x kuadrat min 3. Kita turunkan sekali lagi tapi terhadap titik y. Berarti kalau misalkan terhadap y berarti x-nya yang konstan. Nah, maka
Di sini kan nggak ada Y ya, dan X-nya konstan. Berarti otomatis akan langsung 0. Kenapa? Karena X-nya konstan. Berarti dia jadinya 0. Negatif 3 apalagi, dia akan langsung menjadi 0. Nah, sehingga untuk turunan parsial keduanya, fxx, fyy, dan fxy, itu menjadi 6x, 2, dan 0. Untuk yang fxy ini sama aja dengan fyx ya. Pasti nantinya hasilnya akan sama, seperti yang sudah diajarkan di kelas. Kita lanjut untuk ke pembahasan soal selanjutnya, 1D. Kita lanjut untuk membahas soal 1D. Kita diminta untuk menguji titik stasioner yang sudah kita dapat sebelumnya, apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Nah, untuk menguji titik stasioner, kita bisa menggunakan rumus diskriminan. Kalau saya coba-coba sebelumnya ya, menggunakan rumus diskriminan. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya itu adalah D diskriminan fxx dikalikan fyy min fxy dikuadratkan. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan penyebutan di sini. Jadi intinya rumusnya seperti ini. Dan rumus ini kalau nggak salah pernah juga dipakai di kelas. Nah, tadi kan kita sudah memperoleh dua titik stasioner ya. Nah, tadi titik stasioner, titik stasioner ya, stasioner yang sudah didapat itu, yang sudah didapat tadi ada 1,0 dan negatif 1,0. Oke, saya izin naikkan kembali. Nah, di sini caranya yaitu adalah kita bagi menjadi dua titik dulu ya. Misalkan di sini untuk titik, kita bahas dulu untuk titik 1,0. Nah, kemudian kan tadi kita sudah peroleh juga ya untuk turunan parsial keduanya masing-masing. Itu kita akan substitusikan tuh titik 1,0 ke persamaan turunan parsial yang sudah kita peroleh, turunan parsial kedua ya. Nih, kita misalkan dulu dari fxx 1,0. Tadi kan fxx itu nilainya adalah 6x ya. Nah, 6x. Sehingga di sini kan dia cuma ada x doang ya. Berarti kita tinggal substitusikan 1 sebagai nilai x ke x pada 6x ya. Jadi 6 dikalikan 1 sama dengan 6. Kemudian lanjut lagi ke fyy 1,0 sama dengan 2. Nah, ya udah nilainya 2 aja gitu. Kenapa? Karena dia nggak ada variabel xy-nya, berarti tidak bisa disubstitusi. Berarti kita sambung lagi ke fxy. Nah, ternyata sama. fxy itu nilainya dia cuma 0, nggak ada variabel x atau y-nya, berarti tidak bisa kita substitusi titik 1,0 nya. Nah, sehingga kita bisa langsung manfaatkan rumus diskriminan ya. Kita tulis aja di sebelah sini. Tadi fxx nya berapa? Yaitu adalah terus saya lagi deh, fxx dikalikan fyy dikurangkan dengan fxy dikuadratkan. Dalam hal ini 6 dikalikan 2 dikurangkan dengan 0 dikuadratkan. Nah, 6 dikalikan 2 12, 12 dikurangkan 0 kuadrat 0, berarti 12 dikurangkan 0 berarti hasilnya adalah 12. Nah, 12 ini lebih daripada 0 ya. Lebih daripada 0. Nah, jadi sebenarnya di sini ada tabel uji yang sudah sempat saya coba cari tahu.
Jadi kalau misalkan nilai diskriminannya, kemudian ada nilai fxx-nya, maka nanti bentuknya akan seperti apa gitu ya. Tadi sudah sempat saya coba cari tahu. Kalau misalkan D-nya lebih besar daripada 0, terus kemudian fxx-nya juga lebih besar daripada 0, maka dia akan minimum lokal. Kemudian kalau misalkan dia diskriminannya lebih besar daripada 0, tetapi fxx-nya itu kurang daripada 0, maka dia akan menjadi maksimum lokal. Nah, kalau misalkan diskriminannya kurang daripada 0, nilai fxx-nya nggak berpengaruh ya, maka dia akan menjadi titik pelana. Kalau misalkan diskriminannya sama dengan 0, maka dia tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Tetapi ada juga yang bilang kalau misalkan ini ujinya gagal gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat kondisinya tadi, ini sedikit tambahan aja. Kalau misalkan kita lihat tadi pada diskriminan dan fxx-nya, tadi fxx-nya kan adalah 6 ya, dan 6 ini juga lebih besar daripada 0. Saya coba manfaatkan ruang sedikit di sini. Berarti karena diskriminannya lebih besar daripada 0 dan fxx-nya itu juga lebih daripada 0, maka titik 1,0 itu adalah minimum lokal. Minimum lokal. Ini seperti yang ada di ini ya. Contoh tabel sederhana di sini. Nah, kemudian kita bisa lanjut lagi untuk menguji titik yang selanjutnya, yaitu adalah titik negatif 1,0. Titik negatif 1,0. Nah, caranya sama, tinggal disubstitusikan saja fxx ya, negatif 1,0. Nah, berarti di sini berarti di sini 6x-nya, x-nya akan kita ganti dengan negatif 1. Maka hasilnya adalah negatif 6. Nah, kemudian untuk fy-nya kurang lebih sama ya, seperti di titik 1,0. Dia langsung hasilnya aja. Kenapa? Karena dia nggak ada variabelnya, nggak ada variabel x dan y-nya. Begitu juga untuk fxy-nya, sehingga langsung saja kalau misalkan kita mau mencari diskriminannya, oke, untuk mencari diskriminannya sama, yaitu dengan fxx dikalikan fy dikurangkan dengan fxy dikuadratkan. Nah, tadi fxx-nya adalah negatif 6, kita kalikan dengan 2, kemudian kita kurangkan dengan 0 kuadrat. Hasilnya itu adalah negatif 12, dan ini kurang daripada 0 ternyata. Nah, kalau misalkan diskriminannya kurang daripada 0, maka fxx-nya nggak perlu kita lihat, sehingga akan membentuk titik pelana. Nah, kita kesimpulannya di bawah sini saja. Karena diskriminannya itu lebih besar daripada 0, maka titik negatif 1,0
itu adalah titik pelana dan bukannya minimum lokal atau maksimum lokal ya, seperti kriteria yang ada di tabel sederhana di atas. Jadi ini adalah jawaban untuk pembahasan soal nomor 2D. Kita lanjut untuk membahas soal 2E. Pada soal 2E, jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Oke, jadi tadi itu kan persamaan fungsinya. Tadi kan kita punya persamaan fungsi fx y itu adalah x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat ya. Nah, kemudian tadi kita juga dapat tuh titik minimum lokal, yaitu pada titik 1,0. Jadi kemudian tadi titik 1,0 itu adalah minimum lokal. Nah, sekarang kita cek nih untuk titik 1,0 sebagai minimum lokal, apakah dia juga minimum global maksudnya. Jadi pertanyaannya, apakah dia ini harusnya minimum ya, minimum global atau tidak gitu kan ya pertanyaannya. Nah, di sini berarti kita akan cek nih untuk persamaan yang ada di sini, yaitu adalah fungsinya, yaitu x pangkat 3 min 3x plus 2y. Itu yang akan kita coba uji. Nah, di sini saya coba tulis ulang lagi aja ya. fxy-nya atau fungsinya tadi x pangkat 3 min 3x tambahkan y kuadrat. Kemudian kita pecah berdasarkan variabelnya. Di sini kan variabelnya x dan di sini variabelnya adalah y. Kita pecah, kemudian kita ambil berdasarkan variabelnya. Kita tulis saja nih, uji berdasarkan variabelnya. Nah, kita kemudian cek satu-satu. Mulai dulu dari yang sederhana aja. Kita coba cek y kuadrat. Nah, y kuadrat, kalau misalkan kita cek nih ya, atau kita tahu juga bahwa nilai y kuadrat itu pasti akan lebih besar sama dengan 0 untuk semua nilai y-nya. Nah, kenapa? Ini misalkan nih, misal ya, y-nya itu sama dengan negatif 2, maka negatif 2 kalau kita kuadratkan itu hasilnya adalah 4, dan 4 itu lebih besar sama dengan 0. Kalau lagi misalkan kita y-nya 0, maka menjadi 0 kuadrat, hasilnya adalah 0, dan 0 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun nilainya negatif, itu pasti dia akan lebih besar sama dengan 0. Makanya untuk nilai terkecilnya itu adalah 0. Maka nilai terkecilnya adalah 0 saat y-nya itu sama dengan 0. Berarti titik 1,0 ada kemungkinan nih, karena tadi y-nya itu terkecilnya adalah 0. Kemudian kita cek lagi. Untuk yang x pangkat 3 min 3x.
X pangkat 3 min 3X. Nah, kita uji aja. Misal nih ya, kita misalkan X nya min 100 gitu ya. X nya sama dengan min 10 dulu deh, min 10 yang kecil-kecil dulu. Nah itu maka kita ganti X nya menjadi min 10, berarti jadi min 10 pangkat 3 dikurangkan 3 dikalikan dengan negatif 10. Itu hasilnya adalah jadi min 1000 ya, min 1000 ditambahkan sama 30 ya, itu hasilnya adalah negatif 970 kurang daripada 0 ya, untuk kondisinya. Nah kemudian lanjut lagi, misalkan kita ambil angka yang lebih besar yaitu min 100 tadi, maka dia menjadi min 100 pangkat 3 dikurangkan 3 dikalikan min 100, maka jadinya adalah min 1 juta. Ini, min 1 juta ditambahkan sama 3000, hasilnya adalah min 999.700. Sudah saya coba hitung tadi, dan ini juga sama, ternyata dia kurang daripada 0, kurang terlihat ya, ternyata dia kurang daripada 0. Dan juga dia semakin kecil angkanya, maka semakin kecil negatif X nya, maka nilainya juga akan terus mengecil hingga mendekati tak hingga. Nih. Jadi pas di sini maka semakin besar nilai negatifnya, negatif X nya, maka nilainya akan terus mengecil hingga menuju negatif tak hingga, karena dia semakin kecil terus jadinya. Nah, sehingga dari sini kalau misalkan nih kita uji lagi, berarti kan sebenarnya dari dua sini aja kita sudah tahu ya bahwa untuk variabel X nya itu nggak memenuhi, X pangkat 3 min 3X nya itu nggak memenuhi, karena kalau misalkan kita kita uji coba sekali lagi, misalkan contoh lagi ya, di sini kan ya, berarti kita dapatkan informasi dulu aja. Dapat diketahui fungsi f(x,y) sama dengan x pangkat 3 min 3x tadi ya, ditambahkan y kuadrat, itu bisa menjadi sekecil apapun gitu ya. Maaf bahasanya kalau kurang baku, tapi intinya misalkan nih kita contoh aja, misalkan tadi ketika f nya min 100 untuk x nya, dan untuk y nya itu adalah 0, karena tadi kan untuk variabel y nya itu nilai paling kecilnya itu adalah ketika y nya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita substitusikan ya ke seluruh persamaan ini, maka hasilnya adalah min 100 pangkat 3 min 3 dikalikan min 100 ditambahkan 0 pangkat 2. Tadi ya, ini sudah kita hitung tadi, min 1 juta ditambahkan 300 ya, negatif 3 dikalikan negatif 100,
kemudian ditambahkan sama 0. Ini hasilnya tadi adalah sama ya, seperti yang tadi di atas sebelah sini. Untuk contohnya hasilnya sama, jadi negatif 999.700.000. Nah, dan ini nilainya itu dapat terus berubah mengikuti variabel x-nya. Kalau misalkan variabel x-nya atau nilai x-nya itu semakin besar negatif, maka nilainya akan terus mengecil hampir mendekati tak hingga. Nah, sehingga kita bisa peroleh kesimpulan nih. Sehingga nilai f x y itu tidak punya batas bawah. Dan bisa menjadi, saya izin naikkan kembali, dan bisa menjadi sangat kecil Nah, kemudian untuk minimum lokal, di titik tadi, di titik 1,0 ya, 1,0 itu bukanlah minimum global. Sebab apa? Karena ternyata kalau misalkan kita substitusi nilai x-nya dengan negatif yang semakin besar, maka hasil akhirnya itu akan semakin kecil tuh nilainya, hampir mendekati tak hingga, karena masih ada karena masih ada tempat lain dengan nilai yang lebih kecil gitu ya, yang lebih kecil, karena masih ada tempat, ini kayaknya kurang cocok ya, karena masih ada nilai lain, apa titik ya kayaknya enaknya, karena masih ada, gini aja deh. Nah, karena masih ada titik lain dengan nilai yang lebih kecil ya, kayak tadi nih, kalau misalkan dia negatif 10 tadi, hasilnya itu adalah negatif 9, izin saya naikin lagi, jadi hasilnya adalah negatif 970. Nah, kemudian kalau misalkan dia x-nya kita ganti dengan negatif 100, maka nilainya semakin lebih kecil lagi, menjadi negatif 999.700.000. Nah, jadi titik 1,0 itu bukanlah titik minimum global, melainkan jadi hanya minimum lokal. Kenapa? Karena pada dasarnya, pada minimum global itu ternyata ketika x-nya diganti-ganti, ketika x-nya itu nilai negatifnya semakin besar, maka nilai hasilnya akan semakin kecil. Berarti tadi titik 1,0 itu bukanlah titik paling kecilnya. Jadi inilah kesimpulan untuk dari soal 1E. Itulah tadi adalah pembahasan dari tugas kalkulus lanjut CL4. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan selama proses penyampaian. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.